Shalom saudara-saudara yang terkasih. Lagi-lagi ada yang ngaku-ngaku sebagai seorang pastor lulusan Vatikan dan sekarang sudah menjadi mualaf dan menjadi seorang ustadz. Namanya Ustadz Ali Mustafa. Nah, dan dia katanya sudah 13 tahun menjadi seorang pastor, dan luar biasanya beliau katanya pernah juga mendapatkan penghargaan sebagai seorang ahli kitab terbaik dari seorang Benediktus di Vatikan. Luar biasa bukan? Nah, tapi yang mengejutkan di sini ialah saya tidak tahu ya, kok sekarang ini banyak banget ya pemberita-pemberita atau penceramah-penceramah yang membodoh-bodohi jamaahnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena di saat saya mendengarkan ceramah beliau, saya tidak bisa berhenti tertawa. Saya tidak bisa menahan tawa. Karena dia berkata, ada Matius pasal 40. Coba Anda berpikir, Matius pasal 40. Sangat lucu bukan? Oke, kita dengarkan dulu video berikut ini. 13 tahun jadi pastor. 13 tahun jadi pastor. 11 tahun jadi pastor. 11 tahun jadi pastor. Tentang anak Alusius Geban pernah dapat penobatan seorang ahli kitab terbaik dari seorang Benediktus di Vatikan. Seorang ahli kitab terbaik dari seorang Benediktus di Vatikan. Perhatikan ke sana, beriman saja kamu sama Yesus, sudah cukup. Kamu jangan kritik tentang hal ini. Padahal saya kritik, Pak. Apa yang dia bilang? Kalau kamu sudah durhaka dan lihat di dalam Matius pasal 40, lihat di dalam Matius pasal 40. Aduh. Nah, teman-teman tahu kan, sementara kitab Matius itu hanya ada 28 pasal, guys. Saya rasa anak-anak sekolah minggu juga tahu tentang Matius, dia hanya ada 28 pasal, bukan 40 pasal, Pak. Masa anak sekolah minggu lebih pintar dari Pak Ali, sementara Bapak mengaku sebagai ahli kitab, ya, lulusan terbaik. Sangat luar biasa. Nah, lucunya lagi ya, Bapak adalah sebagai seorang mantan pastor yang katanya, ya kata Bapak sendiri ya, bukan kata saya atau kata orang lain, tapi Pak Ali sendiri yang berkata bahwasanya Bapak adalah mantan pastor dan 13 tahun menjadi pastor. Nah, yang jadi pertanyaan saya, selama Bapak jadi pastor, apa Bapak nggak pernah baca kitab Matius sampai selesai, sampai pasal keberapa? Anak-anak sekolah minggu saya juga hafal, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi ya. September 2015, saya pernah adu debat dengan seorang mantan Muslim, murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Sadari yang dihadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Di video ini juga katanya ada kitab Yeremia. Saya pun bingung, kitab Yeremia itu dapat dari mana? Ini saya ragu ya. Pak Ali ini di saat menjadi pastor, 13 tahun menjadi pastor, belajar Injil di mana? Dan juga Alkitab yang dibaca itu Alkitab yang dari mana? Kok bisa ya ada kitab Yeremia? Padahal di Alkitab yang ada kan kitab Yeremia, Pak, bukan Yeremia. Yeremia dapat dari mana coba? Berpikir positif aja ya. Mungkin lidah Bapak itu lagi keseleo mungkin ya, keseleo. Oke. Nah, ada lagi nih yang paling lucu banget ya. Kita lihat. Surat Roma pasal 3 ayat 2. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini.
Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. Yuk teman-teman, kita buka dulu Alkitab kita ya, di Roma 3 ayat 2. Sama-sama kita bacakan isinya apa. Banyak sekali dan di dalam segala hal pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Ya ampun, Ustadz Ali kok tega banget ya bodoh-bodohi jamaahnya. Halo Pak, kok tega banget sih bodoh-bodohi jamaahnya? Coba deh, kalau contohnya Bapak itu mau berceramah dan mau mengutip ayat-ayat di Alkitab, coba dong sampaikan yang sesuai. Isi Alkitabnya sampaikan yang sesuai, isi di Alkitab dengan yang Bapak bicarakan. Tapi ini isi di Alkitab yang seperti ini, yang Bapak ceramahkan yang seperti ini. Aduh Pak. Ini menunjukkan kualitas diri Anda ya. Nah, di saat Anda berceramah seperti ini, mungkin Anda merasa, oh, saya akan diundang ke banyak untuk berceramah gitu. Mungkin Bapak akan berpikir, karena saya adalah mantan seorang pastor, saya adalah mualaf, saya akan diundang ke sana kemari untuk berceramah. Nah, kalau ceramah Bapak seperti ini, Bapak salah besar. Di situ Bapak menunjukkan kebodohan Bapak sendiri. Kenapa saya katakan kebodohan? Maaf sekali, saya bukan menghina ya Pak ya, tapi ini memang bodoh sekali Pak. Anda mengambil ataupun mengutip ayat Alkitab tetapi tidak sesuai. Isinya tidak sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Sangat bertolak belakang, Pak. Nah, semua yang Bapak sampaikan di ceramah Bapak ini membohong-bohongi jamaah Bapak. Kasihan nih sama jamaah-jamaahnya. Nah, saran saya ya buat saudara-saudara saya yang muslim, terutama yang membuat acara-acara ataupun mengundang penceramah-penceramah, undang saja penceramah-penceramah yang berbobot, yang berkualitas. Kenapa saya katakan yang berbobot berkualitas? Mungkin Anda berpikir, oh dia seorang mu'alaf, sangat-sangat baik gitu untuk mengembangkan muslim gitu. Nah, saya tidak menyalahkan hal itu, tidak sama sekali. Tapi coba diundang yang benar-benar berbobot, yang ceramahnya benar-benar untuk kebaikan, bermanfaat dan berfaedah. Daripada seperti ini sama saja menjatuhkan ya. Ini sama saja menjatuhkan. Oke teman-teman, nah saudara-saudara yang terkasih, saya juga menyarankan kepada teman-teman, karena saya merasa orang-orang yang meninggalkan iman kekristenannya adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang isi Alkitab. Orang-orang yang meninggalkan iman kekristenannya adalah orang-orang yang tidak memahami Injil. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Ini salah satu bukti. Ya, dan masih ada juga ya ustadz-ustadz lain yang sering seperti ini, yang sering berceramah itu segala macam ya. Tapi banyak sekali yang ceramahnya lari, ataupun banyak sekali mereka mengutip ayat-ayat Alkitab tetapi tidak sesuai isinya. Cobalah untuk menebarkan kebaikan, untuk selalu memberikan dukungan-dukungan positif. Kalau contohnya Anda mengambil ayat-ayat Alkitab, itu tidak jadi masalah, tapi sesuai ya, yang Anda bicarakan, yang Anda ceramahkan, sesuaikan dengan isi Alkitab yang Anda kutip. Nah, jangan Anda kutip pasalnya dari pasal berapa, tapi isinya berbeda. Oke? Nah, buat teman-teman Kristen juga, sahabat-sahabat saya, umat-umat Kristen, jangan emosi dengan yang beginian. Cukup kita mendoakan mereka dan juga kita memberitahu yang sebenarnya. Oke? Jika Anda berkata, sudah cukup diam dan doakan saja, itu salah besar. Jika Anda melihat kesalahan-kesalahan yang seperti ini, yang sebaiknya adalah kita buka ataupun kita beritahu apa keadaan yang sebenarnya. Oh, begini sebenarnya. Oh, isi Alkitabnya yang sebenarnya begini, bukan seperti ini. Yang dikatakannya itu salah. Karena apa? Jika kita membiarkan mereka begitu saja, maka sama halnya kita membiarkan orang merusak ya, ataupun orang memberikan kepalsuan tentang Alkitab. Nah, oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa selalu dukung channel ini. Jangan lupa subscribe. Dan kita akan bahas topik-topik yang lainnya. Dan juga jika teman-teman melihat yang seperti ini, mohon didoakan. Ya, mohon sama-sama kita doakan supaya hatinya diberikan kedamaian dan segera bertobat. Oke, karena apa? Di Alkitab juga memang sudah banyak sekali dinubuatkan tentang nabi-nabi palsu, tentang orang-orang yang akan memburuk-burukkan agama Kristen, tentang orang-orang yang meninggalkan Kristus. Sudah banyak sekali dinubuatkan di dalam Alkitab.
Nah, di ayat mana saja kita akan lihat di video berikutnya. Oke, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih, salam damai Kristus. Jesus bless.